Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melakukan praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berbasis tim. Apakah kalian tahu apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi? Pada praktikum kali ini kita akan membahas 4 faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang pertama yaitu pengaruh luas permukaan, faktor yang kedua yaitu pengaruh suhu, faktor yang ketiga yaitu pengaruh konsentrasi, dan faktor yang keempat yaitu pengaruh katalis. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu air, ragi, dan biji nangka. Sedangkan alat yang digunakan yaitu sebagai berikut. Pertama-tama, rendam biji nangka kurang lebih selama 12 jam. Kemudian, rebus biji nangka hingga air rebusan berwarna coklat tua atau kurang lebih selama 30 menit. Lalu tiriskan dan dinginkan biji nangka. Setelah itu, kupas semua kulit biji nangka hingga bersih. Setelah kulit biji nangka sudah dikupas bersih, potong-potong biji nangka seukuran kedelai. Setelah itu, cuci biji nangka hingga benar-benar bersih. Keringkan biji nangka yang sudah dicuci bersih di atas nampan yang sudah dilapisi serbet. Pastikan biji nangka hingga dalam kondisi benar-benar kering. Jangan lupa untuk memberi tanda pada cetakan menggunakan label di setiap bagian ke-1 hingga bagian ke-8. Cetakan 1 dan 2 untuk pengaruh luas permukaan, cetakan 3 dan 4 untuk pengaruh suhu, cetakan 5 dan 6 untuk pengaruh konsentrasi, dan cetakan 7 dan 8 untuk pengaruh katalis. Timbang biji nangka masing-masing seberat 20 gram pada setiap bagiannya. Gunakan perbandingan biji nangka dengan ragi yaitu 100:1. Jadi, apabila biji nangka 100 gram, maka ragi yang digunakan ialah 1 gram. Pada kali ini, setiap bagiannya menggunakan biji nangka 20 gram dengan ragi 0,2 gram. Percobaan yang pertama yaitu pengaruh luas permukaan. Pada percobaan pengaruh luas permukaan ini, biji nangka bagian ke-1 menggunakan 0,2 gram ragi butiran, sedangkan pada biji nangka bagian kedua menggunakan 0,2 gram ragi kepingan. Timbang ragi butiran dan kepingan masing-masing 0,2 gram. Taburkan 0,2 gram ragi butiran pada biji nangka bagian ke-1 dan 0,2 gram ragi kepingan pada biji nangka bagian kedua hingga merata. Masukkan biji nangka tersebut ke dalam cetakan dan bungkus dengan plastik wrap hingga rapat. Kemudian, lubangi biji nangka yang sudah dibungkus dengan plastik wrap menggunakan garpu. Simpan biji nangka tersebut kurang lebih selama 24 jam. Berikut adalah hasil tempe dengan luas permukaan yang berbeda. Tempe yang menggunakan ragi butiran memiliki hifa-hifa putih lebih banyak dibandingkan dengan tempe yang menggunakan ragi kepingan. Selanjutnya, percobaan kedua, pengaruh suhu. Pada percobaan pengaruh suhu ini, biji nangka bagian ketiga menggunakan suhu ruang, sedangkan biji nangka bagian keempat menggunakan suhu panas.
Taburkan 0,2 gram ragi butiran pada biji nangka bagian ke-1 dan kedua hingga merata. Masukkan biji nangka tersebut ke dalam cetakan dan bungkus dengan plastik wrap hingga rapat. Lubangi biji nangka yang sudah dibungkus dengan plastik wrap menggunakan garpu. Simpan biji nangka tersebut kurang lebih selama 24 jam. Cetakan ketiga disimpan di suhu ruang dan cetakan keempat disimpan di suhu panas. Tempe yang disimpan pada suhu ruang terdapat hifa-hifa putih yang menyelimutinya, sedangkan tempe yang disimpan pada suhu panas tidak terdapat hifa putih, berwarna kecoklatan, dan bertekstur lembek. Selanjutnya, percobaan ketiga, pengaruh konsentrasi. Pada percobaan pengaruh konsentrasi ini, biji nangka bagian kelima menggunakan ragi butiran 0,2 gram, sedangkan pada biji nangka bagian keenam menggunakan ragi butiran 0,1 gram. Timbang ragi butiran sebanyak 0,2 gram dan 0,1 gram. Taburkan ragi butiran 0,2 gram dan 0,1 gram tersebut hingga merata. Kemudian, masukkan biji nangka tersebut ke dalam cetakan dan bungkus dengan plastik wrap hingga rapat. Lubangi biji nangka yang sudah dibungkus dengan plastik wrap menggunakan garpu. Simpan biji nangka tersebut kurang lebih selama 24 jam. Berikut adalah hasil tempe dengan menggunakan ragi yang berbeda. Tempe yang menggunakan ragi 0,2 gram memiliki hifa putih lebih banyak dibandingkan dengan tempe yang menggunakan ragi 0,1 gram. Selanjutnya, percobaan keempat, pengaruh katalis. Pada percobaan pengaruh katalis ini, biji nangka bagian ke-7 menggunakan 0,2 gram ragi butiran, sedangkan pada biji nangka bagian ke-8 tidak menggunakan ragi sama sekali. Timbang 0,2 gram ragi butiran dan taburkan pada biji nangka bagian ke-7 hingga merata. Masukkan biji nangka ke dalam cetakan dan bungkus dengan plastik wrap hingga rapat. Lubangi biji nangka yang sudah dibungkus dengan plastik wrap menggunakan garpu. Simpan biji nangka kurang lebih selama 24 jam. Berikut adalah hasil tempe yang menggunakan ragi dan yang tidak menggunakan ragi sama sekali. Pada tempe yang menggunakan ragi memiliki hifa-hifa putih dan bertekstur keras. Sedangkan tempe yang tidak menggunakan ragi tidak memiliki hifa-hifa putih, bertekstur keras tetapi lengket. Sekian praktikum kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya.